Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis normalitas data dengan menggunakan SPSS. Tentu saja, saya harap mahasiswa sudah membuka SPSS-nya dan sudah membuka dataset yang sudah saya siapkan di Simari, yaitu wasample.sav. Coba ya. SPSS file, open data, kemudian wasample tadi ya. Nah, beberapa kali Anda menggunakan dataset wasample.sav. Jadi, saya ulangi lagi bahwa dataset wasample.sav adalah dataset dari penelitian yang melibatkan 260 orang berumur di antara 19 sampai 34 tahun di suatu kota yang bernama kota WA. Kemudian, pada tiap subjek penelitian, sejumlah variabel telah diukur. Apa saja variabel yang diukur? Di situ ada jenis kelamin, ada usia, ada tinggi, ada berat badan, ada status merokok, ada konsumsi alkohol, ada level olahraga, ada total energi dalam satu hari, ada total zat besi yang dikonsumsi dalam satu hari di dalam dietnya, kemudian kadar kolesterol, dan juga kategori umur yang dibedakan menjadi kurang dari 30 tahun dan lebih dari 30 tahun. Nah, tugas Anda di sini adalah menganalisis normalitas, data mana yang terdistribusi normal. Nah, tentu saja tugas yang pertama, Anda harus menentukan yang bisa diuji normalitas itu yang mana. Tentu saja yang bisa diuji normalitasnya atau terdistribusi normal adalah data yang sifatnya kontinu, bukan data yang sifatnya kategorikal. Jadi langkah pertama, dari beberapa variabel ini Anda tentukan dulu yang mana variabel kategorikal, yang mana yang variabel kontinu. Kalau Anda tidak ingat, buka lagi pertemuan sebelumnya, yang mana yang kontinu, yang mana yang kategorikal. Nah, setelah Anda dapat yang mana yang kontinu, kemudian Anda bisa analisis satu-satu, apakah terdistribusi normal atau tidak, ya. Saya akan berikan satu contoh saja, kemudian Anda bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan mengikuti langkah-langkah yang saya demonstrasikan. Tapi, ingat ya, untuk variabel yang sudah saya analisis, Anda tidak boleh menganalisis kembali di dalam tugas. Jadi pilih variabel yang lain. Oke? Nah, sekarang saya mau menganalisis variabel tinggi badan, ya. Nah, ingatkan bahwa menguji normalitas itu ada dua cara. Yang pertama pakai menu Explore di SPSS, yang kedua adalah menu One Sample QS di SPSS. Sekarang saya akan demonstrasikan cara yang pertama. Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Ya, Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Saya kecilin nih biar bisa side by side. Kemudian Anda klik yang mau Anda analisis uji normalitasnya. Saya tadi tinggi badan ya. Oh, mohon maaf. Salah, bukan ini. Ya, yang wasample ya. Oke. Analyze, descriptive statistic, explore. Kemudian saya mau masukkan tinggi badan dalam dependent list. Kemudian klik plots. Tandain histogram dan juga normality, ya. Stem leaf, histogram, normality, kemudian Anda klik continue, kemudian Anda klik OK. Nah, kita lihat hasilnya ya. Parameternya apa kalau menggunakan menu Explore? Ada 5, histogramnya simetris, box plotnya simetris dan terletak di tengah, dan tidak terdapat data yang menyimpang, QQ plot lurus, dan skewness dan kurtosisnya di antara nilai minus 1 sampai dengan 1. Nah, sudah ada hasilnya. Sekarang kita lihat di tabel deskriptif ini.
Skewness-nya adalah 0,01 sampai 0,1. Masuk ya range-nya dari minus 1 sampai 1. Kemudian kurtosisnya minus 0,5 sampai 0,3. Jadi kalau titik di depan itu bukan 301, bukan, tapi 0,3. Ya. Jadi masuk skewness dan kurtosis. Sekarang kita lihat. Histogramnya cenderung memusat di tengah, berarti simetris ya. Kemudian kita lihat QQ plotnya juga cenderung mengikuti garis lurus. Kemudian kita lihat box plotnya juga sangat bagus sekali. Dapat disimpulkan bahwa tinggi badan dalam WA sampel itu mengikuti distribusi normal. Sehingga kalau Anda ingin menggunakan uji hipotesis untuk variabel seperti tinggi badan ini, maka Anda menggunakan uji hipotesis parametrik yang akan saya jelaskan minggu depan. Baik, kira-kira mungkin itu saja satu contohnya. Kemudian kita coba sekarang pakai one sample KS. Caranya adalah analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, legacy dialogues, one sample KS. Nah, kemudian kita masukkan tinggi badan. Kemudian kita klik OK saja langsung. Nah, kita lihat p-value. Bagaimana sih cara melihat p-value-nya? P-value-nya Anda bisa lihat dari asymptomatic significant two-tailed 0,046. Nah, sebenarnya 0,046 ini kalau dibulatkan kan sebenarnya 0,05 ya. 0,05. Nah, gimana Bu? Ini pas 0,05 kira-kira ikut distribusi normal atau tidak? Ya. Di sini sebenarnya one sample QS itu cocok dipakai kalau jumlah sampel Anda itu kurang dari 30. Nah, ini kan jumlah sampel Anda kan di atas 30. Jadi bagusnya sih Anda pakai menu explore. Ya. Jadi one sample KS mungkin di sini hasilnya sih sebenarnya 0,05, tapi mungkin membuat Anda bingung ya kira-kira 0,05 ini masuk yang mana gitu kan karena belum lebih. Nah, kalau Anda tidak pasti seperti itu, lebih baik gunakan menu explore saja. Nah, ketika ada data yang Anda sudah uji dengan menggunakan Explore dan one sample KS, itu Anda masih ragu-ragu kira-kira terdistribusi normal atau tidak, Anda bisa langsung saja, apalagi kalau data yang Anda gunakan itu subjeknya sedikit, langsung aja Anda pakai uji statistik non-parametrik. Ya, mungkin dari saya itu. Kemudian, nah ini saya ilustrasikan kalau kita mau transformasi data ya. Nah, misal data Anda itu ternyata tidak terdistribusi normal. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama, Anda bisa langsung menggunakan uji hipotesis non-parametrik. Tapi Anda bisa coba dulu untuk mentransformasi data Anda. Siapa tahu setelah ditransform, itu datanya akan menjadi normal. Nah, di sini ya, contohnya adalah dengan menggunakan variabel iron, klik transform, compute variable, kemudian ketik ln, di sini ada ln, iron huruf kecil. Nah, di sini kalau target variabel itu sama seperti Anda menuliskan variabel dalam SPSS, tidak boleh pakai spasi ya. Ln, iron, kemudian nah, untuk numeric expression-nya, Anda ketik ln, kemudian, atau Anda juga bisa memilih fungsi ln dari box function, ini Anda cari nanti ln, misalnya ada. Nah, di sini Anda cari, tapi kalau tidak, Anda langsung ketik ln aja, kemudian Anda kurung buka, iron di sini, supaya tidak salah, average daily iron, klik. Anda klik panah ke sini, nah ironnya masukkan, terus kurung tutup. Sudah, hanya itu saja. Kemudian klik OK. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda kembali ke tampilan dataset Anda akan mendapatkan variabel baru yang judulnya adalah ln iron. Nah, ln iron ini perlu Anda analisis lagi. Ln iron ini Anda perlu analisis lagi normalitasnya, apakah terdistribusi normal atau tidak. Kalau ya, setelah Anda transformasi, kemudian datanya terdistribusi normal, artinya Anda bisa menggunakan data ln iron ini untuk uji hipotesis parametrik.
Nah itu ya contohnya uji transformasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom diskusi dan tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.